Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan 3 materi, yaitu syirkah, wadi'ah, dan mudharabah. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Zahid selaku pemateri pertama. Yang kedua, saudari Ayu selaku pemateri kedua. Yang ketiga, saudari Nova selaku pemateri ketiga. Yang keempat, saudari Adel selaku pemateri keempat. Nah, kita masuk pada materi pertama, yaitu syirkah. Nah, syirkah sendiri diambil dari kata syarikah, yashroku, syarika, syarikatun. Secara bahasa, syirkah berarti al-ikhtilat atau percampuran atau persekutuan dua hal atau lebih. Nah, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Nah, menurut istilah, syirkah adalah kerjasama dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Adapun sumber hukum dari syirkah itu sendiri yaitu surah Al-Anfal ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa'anna lillahi khumsahu walirrasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqani yawmal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul adzim. Yang artinya, dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Akan dilanjut oleh saudari Ayu. Selanjutnya yaitu tafsir Jalalain dari Quran Surah Al-Anfal ayat 41. Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang telah kalian peroleh, kalian ambil dari orang-orang kafir secara paksa dalam bentuk apapun, maka sesungguhnya 1/5 untuk Allah. Dialah yang akan mengaturnya sesuai dengan kehendaknya. Rasul, kerabat Rasul, kaum kerabat Nabi SAW yang terdiri dari kalangan Bani Hashim dan Bani Muthalib atau anak-anak yatim, anak-anak kaum muslimin yang ayah-ayah mereka telah meninggal dunia, sedangkan mereka dalam keadaan miskin. Kaum muslimin yang hidupnya masih kekurangan atau dari ibnu sabil, orang muslim yang kehabisan bekal dalam perjalanannya, atau dengan kata lain Nabi SAW. Dan keempat, golongan orang-orang tadi berhak untuk mendapatkan 1/5 dari 1/5-nya, sedangkan sisa seluruh ganimah yang tinggal 4/5 seluruhnya untuk pasukan yang telah memperolehnya. Jika kalian beriman kepada Allah, maka ketahuilah, oleh kalian tersebut dan kepada apa diatofkan pada lafal billah yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad SAW, yaitu malaikat dan ayat-ayat. Artinya pada perang Badar, karena di dalam perang tersebut dipisahkan antara perkara hak dan yang batil, yaitu di hari bertemunya dua pasukan, yaitu pasukan kaum muslimin dan juga pasukan kaum kafir. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Antara lain, Dia telah memenangkan kalian sekalipun jumlah kalian sedikit dan jumlah musuh-musuh kalian itu banyak.
Adapun hadis tentang syirkah, yaitu yang artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah pernah bersabda, Allah telah berfirman, aku menemani dua orang yang berwirausaha selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Bila salah seorang berkhianat, maka aku akan keluar dari kewirausahaan mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Pengertian wadiyah. Wadiyah secara etimologi berasal dari kata wada asyai. Jika ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan. Adapun wadiyah secara terminologis yaitu pemberi kekuasaan oleh penitip kepada orang yang menjaga tanpa kompensasi atau ganti. Sedangkan secara harfiah, wadiyah dapat diartikan sebagai titipan murni dari pihak satu ke pihak yang lain, baik ke individu maupun ke badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapanpun si penitip menghendakinya. Adapun ayat tentang wadiyah itu terdapat pada Quran surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Artinya, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu melaksanakan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya berharga kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar dan juga Maha melihat. Selanjutnya terjemahan perkata Quran surah An-Nisa ayat 58. Inna sesungguhnya Allah ya'murukum dia menyuruh an untuk tu'adu menyampaikan al-amanati amanat illa kepada ahliha yang berhak menerimanya, wa iza dan apabila hakamtum kamu menetapkan hukum baina di antara an-nasi manusia an supaya tahkumu kamu menetapkan hukum bil adri dengan adil. Inna sesungguhnya Allah ni'imah sebaik-baiknya ya'idukum dia memberi pelajaran kepadamu bihi dengannya. Inna sesungguhnya Allah kana adalah dia sami maha mendengar, basyiron maha melihat. Selanjutnya tafsir Quran surah An-Nisa ayat 58, tafsir Jalalain. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat, artinya kewajiban-kewajiban yang dipercayakan dari seseorang kepada yang berhak menerimanya. Ayat ini turun ketika Ali radhiyallahu anhu hendak mengambil kunci Ka'bah dari Utsman bin Tolha al-Hajabi, penjaganya secara paksa, yakni ketika Nabi SAW datang ke Mekah pada tahun pembebasan. Utsman ketika itu tidak mau memberikannya. Lalu katanya, seandainya saya tahu bahwa ia Rasulullah, tentulah saya tidak akan menghalanginya. Maka Rasulullah pun menyuruh mengembalikan kunci itu padanya, seraya bersabda, terimalah ini untuk selama-lamanya tiada putus-putusnya. Utsman merasa heran atas hal itu, lalu dibacakannya ayat tersebut sehingga Utsman pun masuk Islam. Ketika akan meninggal, kunci itu diserahkan kepada saudaranya Syaibah, lalu tinggal pada anaknya. Ayat ini walaupun datang dengan sebab khusus, tetapi pada umumnya berlaku disebabkan persamaan di antaranya. Dan apabila kamu mengadili di antara manusia, maka Allah menitahkanmu agar menetapkan hukum dengan adil. Asbabun Nuzul Quran surah An-Nisa ayat 58. Dalam satu riwayat dikemukakan bahwa setelah Fathul Makkah atau pembebasan Mekah, Rasulullah memanggil Utsman bin Tolha untuk meminta kunci Ka'bah. Ketika Utsman datang menghadap Nabi untuk menyerahkan kunci itu, berdirilah
Berdirilah Al-Abbas seraya berkata, "Ya Rasulullah, demi Allah, serahkan kunci itu kepadaku. Saya akan rangkap jabatan tersebut dengan jabatan sikoyah atau urusan pengairan." Utsman menarik kembali tangannya, maka bersabda Rasulullah, "Berikanlah kunci itu kepadaku, wahai Utsman." Utsman berkata, "Inilah dia amanat dari Allah." Maka berdirilah Rasulullah untuk membuka Ka'bah, kemudian keluar tawaf di Baitullah. Lalu turunlah Jibril membawa perintah supaya kunci itu diserahkan kembali kepada Utsman. Rasulullah melaksanakan perintah itu sambil membaca surah An-Nisa ayat 58. Selanjutnya hadis tentang wadiah. Tunaikanlah amanah kepada orang yang mengamanahkan kepadamu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Selanjutnya kita masuk ke bagian materi tentang ayat dan hadis mengenai mudharabah. Pertama, pengertian mudharabah secara definisi adalah suatu bentuk perniagaan di mana pemilik modal atau sahibul mal menyetorkan seluruh modalnya untuk dikelola oleh seorang pengusaha atau mudharib, di mana keuntungan dari perniagaan ini dibagi sesuai dengan kesepakatan di antara kedua belah pihak. Selanjutnya ada ayat yang membahas mengenai mudharabah, yaitu salah satunya adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Laisa alaikum junahun an tabtahu fadlam min rabbikum, fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram, wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dhallin. Artinya yaitu tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia atau rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram, dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu. Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Selanjutnya kita masuk ke bagian terjemah perkata, yaitu yang pertama, laisa alaikum junahun, bukanlah suatu dosa bagimu, antabtahu, untuk mencari fadlan, karunia, min rabbikum, dari Tuhanmu, fa iza afattum, apabila kamu telah bertolak, min arafat, dari Arafah, fadhkurullah, maka berzikirlah kepada Allah, indal Masy'aril Haram, di Masy'aril Haram, wadhkuruhu, dan berzikirlah kepadanya, kama hadakum, sebagaimana dia telah memberi kamu petunjuk, wa in kuntum, sekalipun kamu, min qabli, sebelumnya, la minad dhallin, termasuk orang-orang yang sesat. Selanjutnya ada asbabun nuzul dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 198, yaitu pada zaman jahiliyah dulu itu ada pasar-pasar yang bernama seperti Mijnah, Ukash, dan Zulmajas. Nah, pada saat itu muslimin merasa berdosa jika di musim haji itu melakukan kegiatan perniagaan di pasar tersebut. Kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah, maka saat itu turunlah ayat ini. Asbabun nuzul yang saya bawakan tadi itu diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang bersumber dari Ibnu Abbas. Selanjutnya ada tafsir dari ayat tersebut, yaitu dari tafsir Jalalain. Tidak ada dosa bagi kamu dalam mencari atau mengusahakan karunia atau rezeki dari Tuhanmu, yakni dengan berniaga di musim haji. Ayat ini turun untuk menolak anggapan mereka yang keliru itu. Maka jika kamu telah bertolak, artinya berangkat dari Arafah, yakni setelah wukuf di sana, maka berzikirlah kepada Allah, yakni setelah bermalam di Muzdalifah sambil membaca talbiyah, tahlil, dan berdoa di Masy'aril Haram, yaitu nama sebuah bukit di ujung Muzdalifah disebut Kuza, dan berzikirlah kepadanya disebabkan petunjuk yang diberikannya kepadamu untuk mengetahui pokok-pokok agama dan tata cara hajinya. Selanjutnya ada hadis tentang mudharabah. Di sini saya bacakan artinya dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak
Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah dan Rasulullah pun membolehkannya. Hadis riwayat Tabrani. Dari hadis ini bisa kita tarik beberapa kesimpulan konsepsi. Yang pertama adanya akad mudharabah. Yang kedua adanya mitra usaha antara pemodal dengan pengelola. Terdapat syarat yang mengikat dan pertanggungjawaban pengelola. Mungkin itu saja, sekian materi dari mudharabah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin itu saja pemaparan dari kelompok 9 tentang materi syirkah, wadiah, dan mudharabah. Sekian, maaf bila banyak kesalahan dalam presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dipersilahkan.